Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Lila, dan ini adalah kisahku. Kisah tentang hari di mana duniaku hancur, saat aku dipaksa mengenakan gaun pengantin milik kakakku sendiri. Gaun itu seharusnya membawa kebahagiaan, tapi bagiku, ia hanya membawa rasa sakit dan janji palsu yang mengikatku pada seorang preman pasar, yang bahkan tidak mau kukenal. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah secepat ini. Semua bermula dengan sebuah foto yang kini sudah usang. Foto kami berdua. Aku dan kakakku, Maya. Kami hanya berjarak 2 tahun. Dan sejak kecil, kami seperti dua keping koin yang tak terpisahkan. Kemana-mana selalu berdua, berbagi rahasia, dan punya impian yang sama. Kami bermimpi suatu hari nanti bisa pergi dari sini, dari kota kecil kami di Cirebon, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Kami berjanji untuk selalu saling melindungi, apapun yang terjadi. Tapi sekarang, hanya aku yang tersisa. Sendirian, di dalam kamar yang sunyi ini, dengan foto itu di tanganku. Setiap kali aku melihat senyum Maya, hatiku sakit. Bukan karena rindu, tapi karena sebuah pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Kenapa kamu pergi, Kak? Kenapa kamu membiarkan aku menghadapi semua ini sendirian? Hidup kami tidak pernah mudah, jujur saja. Ayahku, seorang pedagang di pasar pagi Cirebon, punya banyak utang. Usaha jualan kainnya bangkrut karena ditipu mitra bisnisnya. Kondisi keuangan keluarga kami benar-benar terpuruk. Dan di tengah semua kesulitan itu, muncullah mereka. Keluarga Bramantio, orang-orang yang dikenal sebagai penguasa pasar pagi. Mereka punya segalanya, kekayaan, pengaruh, dan sayangnya, mereka juga punya Bara. Bara, calon suami Maya. Pria yang dijodohkan dengan kakakku. Sejak pertama kali melihatnya, aku sudah tidak menyukainya. Tubuhnya besar, tatapan matanya dingin, dan dia tidak pernah tersenyum. Ayah selalu bilang bahwa Bara adalah pria yang bertanggung jawab, pewaris tunggal keluarga Bramantio. Tapi bagi kami, anak-anak muda di Cirebon, keluarga Bramantio dikenal sebagai preman pasar. Mereka punya cara-cara sendiri untuk menjalankan bisnis, dan itu seringkali melibatkan kekerasan. Sejak perjodohan itu ditetapkan, suasana di rumah kami berubah. Maya yang biasanya ceria, mendadak jadi pendiam. Senyumnya luntur, tergantikan oleh tatapan kosong. Aku tahu dia tidak bahagia. Malam-malam, aku sering mendengarnya menangis di balik selimut. Dia pernah bercerita padaku kalau dia sudah punya pacar, seorang mahasiswa dari Bandung yang sangat baik hati. Mereka sudah berjanji akan menikah setelah pacarnya lulus. Aku tahu hati Maya hancur. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah selalu mengatakan, kita harus membayar utang, Maya. Ini satu-satunya jalan. Aku ingat, beberapa hari sebelum hari H, aku masuk ke kamar Maya dan melihatnya duduk di depan jendela. Matanya sembab, dan di tangannya ada sebuah kalung. Lila, katanya dengan suara bergetar. Apa kamu pikir aku bisa bertahan kalau aku harus hidup dengan Bara? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya memeluknya erat, mencoba menenangkan, meskipun aku sendiri tidak tahu harus bagaimana. Maya dan aku berencana untuk kabur. Tapi itu bukan ide yang mudah. Kami tidak punya uang. Kami tidak punya tempat tujuan. Rencana kami mentah begitu saja. Waktu terus berjalan, dan hari H semakin dekat. Rumah kami mulai ramai. Para tetangga datang membantu. Gaun pengantin Maya sudah tergantung rapi di lemari. Tapi hatiku tidak tenang. Aku merasakan firasat buruk. Firasat yang berkata bahwa semua ini akan berakhir dengan air mata. Dan firasat itu benar. Pagi itu, saat semua orang sibuk, aku melihat Maya menatapku dari pintu. Dia tersenyum. Tapi itu bukan senyum yang tulus. Itu senyum perpisahan. Lila, bisiknya, aku menyayangimu. Sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, dia sudah menghilang. Aku mencari-cari,
tapi dia tidak ada. Aku masuk ke kamarnya, dan di atas ranjangnya, ada sebuah surat. Isinya singkat, tapi berhasil meruntuhkan duniaku. Lila, maafkan aku. Aku tidak bisa. Aku tahu ini egois, tapi aku tidak bisa menikah dengannya. Aku tahu ayahmu butuh uang, tapi aku tidak bisa mengorbankan hatiku. Kumohon, maafkan aku. Aku langsung jatuh terduduk. Mataku buram. Air mata sudah tak terbendung lagi. Kakakku, satu-satunya orang yang bisa aku andalkan, kabur. Tapi itu belum apa-apa. Beberapa jam kemudian, ayah masuk ke kamarku dengan wajah penuh kekhawatiran. Matanya sembab, menahan tangis. Ayah menatapku, tatapannya memohon, dan saat itu, aku tahu. Aku tahu apa yang akan terjadi. Sebuah keputusan gila yang bahkan tidak pernah terlintas di pikiranku. Nak, suara ayah parau. Maafkan ayah. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, menunggu kalimat selanjutnya. Kalimat yang akan mengubah hidupku selamanya. Lila, kamu harus menggantikan Maya. Jantungku seperti berhenti berdetak. Dunia di sekitarku terasa berputar. Aku, Lila, yang seharusnya hadir sebagai pengiring pengantin, kini harus menjadi mempelai wanita. Menggantikan kakakku yang kabur, untuk menikah dengan seorang pria yang bahkan tidak aku kenal dengan baik. Pria yang semua orang sebut preman. Dan itulah awal dari nerakaku. Setelah ayah mengucapkan kalimat itu, aku merasa duniaku berhenti berputar. Gaun pengantin yang tadinya terlihat indah, kini terasa seperti kain kafan yang akan mengubur semua mimpiku. Aku mencoba menolak, tapi tidak ada yang mendengarkanku. Ibuku menangis, tapi dia hanya bisa mengangguk pasrah. Ayahku, dengan wajahnya yang sudah tidak berdaya, terus memohon. Nak, keluarga Bramantio sudah datang. Mereka akan mencabut nyawa ayah kalau kamu tidak maju. Ayah menjelaskan, mereka bukan sekadar datang untuk pernikahan. Mereka datang untuk penagihan. Dulu, ayah mengambil pinjaman besar dari keluarga itu, dan Maya adalah jaminannya. Kini, karena Maya kabur, aku yang harus menanggung semua ini. Mereka tidak peduli siapa yang mereka nikahi, yang penting utang terbayar. Aku tidak bisa berkata-kata. Tangan ibuku bergetar saat menyisir rambutku dan memakaikan mahkota ke kepala. Cermin di depanku memantulkan bayangan seorang gadis yang nyaris tidak aku kenali lagi. Wajahku pucat, mataku sembab, dan di balik gaun pengantin yang mewah, ada hati yang remuk redam. Aku bukan lagi Lila yang ceria dan penuh harapan. Aku adalah Lila, si pengantin pengganti. Perjalananku dari kamar menuju ruang tamu terasa seperti berjalan menuju eksekusi. Setiap langkah kakiku berat, seperti ada beban batu yang menggantung di pergelangan kakiku. Suara riuh tamu yang tadinya ramai, mendadak senyap begitu aku muncul. Semua mata tertuju padaku, berbisik-bisik, menatapku dengan tatapan kasihan. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka semua tahu apa yang terjadi. Aku, adik Maya, kini menjadi korban. Aku berjalan perlahan, dipapah ayah yang gemetaran. Di ujung sana, duduk keluarga Bramantio, menatapku dengan tatapan menilai. Ada Tuan Bramantio, yang bertubuh besar dan matanya tajam. Di sebelahnya, Nyonya Bramantio, dengan senyum tipis yang terasa dingin. Dan di sampingnya, ada dia, Bara. Malam itu, Bara terlihat berbeda. Dia tidak lagi memakai jaket kulit dan celana jeans belel seperti yang sering kulihat di pasar. Ia mengenakan kemeja batik yang rapi, tapi itu tidak menutupi aura menakutkan yang mengelilinginya. Ia duduk tegak, dengan tangan diletakkan di lutut. Wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi apa-apa. Ia sama sekali tidak melihat ke arahku, seolah aku ini hanya sebuah boneka yang tidak berarti. Ayah menyuruhku duduk di samping Bara, tapi aku tidak berani. Aku hanya berdiri mematung di sampingnya. Lalu, dengan gerakan yang tidak terduga, Bara berdiri. Tinggi badannya yang menjulang membuatku merasa sangat kecil. Ia menatapku, tatapan itu tidak lagi dingin, melainkan kosong. Ia tidak menatap mataku, ia menatap gaun yang kukenakan. Gaun yang seharusnya dipakai Maya. Tiba-tiba, Tuan Bramantio berdehem. Bara, katanya dengan suara berat. Acara harus segera dimulai.
Bara tidak bergeming. Ia hanya menatapku, lalu perlahan, ia membungkuk. Tepat di depanku, ia membisikkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Bisikan itu sangat pelan, hanya aku yang bisa mendengarnya. "Jangan takut," bisiknya, "aku tidak akan menyakitimu." Setelah itu, ia menegakkan tubuhnya, menatap lurus ke arah ayahku, dan mengangguk. Entah kenapa, bisikan itu bukannya membuatku tenang, tapi justru membuatku makin ketakutan. Ada apa dengan pria ini? Apa maksudnya? Akhirnya, acara pun dimulai. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di Cirebon, aku resmi menjadi istri dari Bara. Tanpa cinta, tanpa janji, tanpa ada perasaan apa-apa. Hanya ada aku, seorang gadis yang dipaksa menikah, dan dia, seorang pria misterius yang dijuluki preman. Setelah acara ijab kabul selesai, aku merasa sangat lelah. Aku ingin sekali pingsan, tapi aku harus kuat. Setelah semua tamu pergi, ayah dan ibu menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. Mereka meminta maaf berkali-kali. Aku hanya bisa mengangguk, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu mereka juga korban. Mereka terjebak, sama sepertiku. Lalu, tibalah saatnya. Saat aku harus pergi ke rumah Bara. Ayah membantuku membawa tas pakaianku. Ibuku memelukku erat, dan aku tahu ini adalah perpisahan yang sangat menyakitkan bagi mereka. Air mataku akhirnya tumpah. Aku berbisik, "Tunggu aku, Kak." Bukan pada Maya yang kabur, tapi pada diriku sendiri. Aku naik ke mobil Bara. Di dalam, ia hanya diam. Mobil melaju perlahan, menjauhi rumahku. Di dalam hati, aku bertanya-tanya, siapakah Bara sebenarnya? Apa yang akan dia lakukan padaku? Dan mengapa, di balik tatapan kosongnya itu, aku melihat ada sesuatu yang berbeda? Sesuatu yang membuatku tidak lagi yakin apakah dia seburuk yang orang-orang katakan. Mobil Bara berhenti di depan sebuah gerbang hitam besar. Aku melihat keluar jendela. Kami tidak berada di sekitar pasar pagi seperti yang kuduga. Kami berada di sebuah kompleks perumahan elit, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota. Gerbang itu perlahan terbuka, dan sebuah rumah megah dengan arsitektur modern terpampang di depan mataku. Halamannya sangat luas, dengan taman yang terawat rapi. Aku menatapnya takjub, sekaligus bingung. Ini bukan rumah preman pasar yang kubayangkan. Ini lebih mirip istana. Aku turun dari mobil dengan hati-hati. Bara sudah berdiri di luar, menungguku. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menunjuk ke arah pintu utama, lalu melangkah lebih dulu. Aku mengikutinya dalam diam. Di dalam, rumah itu lebih mengejutkanku lagi. Interiornya didominasi warna monokrom, dengan perabotan mewah yang ditata apik. Semuanya terlihat mahal dan minimalis. Tidak ada satupun yang menunjukkan jejak preman, seperti yang orang-orang bilang. Rumah itu terasa sangat sepi dan dingin, meskipun lampu-lampunya menyala terang. "Ikut aku," katanya. Suaranya dalam dan pelan. Kami naik ke lantai 2. Ia membukakan pintu sebuah kamar. Kamar itu sangat besar, dengan ranjang berukuran raksasa, jendela besar yang menghadap ke taman, dan sebuah pintu yang entah menuju kemana. Aku berdiri di ambang pintu, ragu-ragu untuk masuk. Bara tidak memaksa. Ia hanya menungguku. "Ini kamarmu," katanya. Aku menatapnya bingung. "Kamarku?" tanyaku. "Maksudmu, kita tidak sekamar?" Bara menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit ekspresi di wajahnya. Sedikit kelelahan. "Ini ranjangku," katanya sambil menunjuk ke ranjang besar di tengah ruangan. "Tapi kau bisa tidur di sini." Ia lalu berjalan ke sudut kamar, tempat ada sebuah sofa besar. "Aku akan tidur di sofa." Aku terkejut. "Tapi, kenapa?" "Aku sudah bilang, aku tidak akan menyakitimu," jawabnya. "Kita menikah di atas perjanjian, bukan cinta. Aku tidak akan menyentuhmu. Tidur saja, besok pagi kita harus bicara." Setelah mengatakan itu, ia mengambil bantal dan selimut, lalu merebahkan diri di sofa. Ia memunggungiku, seolah-olah percakapan ini sudah selesai. Aku masih berdiri mematung. Aku tidak tahu harus berpikir apa. Pria yang dijuluki preman,
yang ditakuti seluruh pasar pagi Cirebon, yang aku bayangkan akan berbuat kejam padaku, ternyata tidak seperti itu. Ia memberiku kamar, dan ia sendiri yang tidur di sofa. Aku tidak mengerti. Aku memutuskan untuk tidak memikirkan itu lebih jauh. Aku terlalu lelah. Aku mengganti pakaianku dengan baju tidur yang kubawa. Aku membaringkan tubuhku di ranjang yang sangat nyaman itu. Meskipun demikian, tidurku tidak nyenyak. Aku terus memandangi Bara yang tidur di sofa. Dalam kegelapan, ia tampak lebih rapuh. Aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia rela menikahiku, padahal ia tahu aku tidak mencintainya? Apakah ini semua adalah bagian dari rencana keluarga Bramantio yang lebih besar? Sebuah jebakan yang tidak bisa aku lihat? Atau, apakah dia benar-benar sebaik itu? Pagi harinya, aku terbangun oleh suara jam waker. Bara sudah tidak ada di sofa. Aku bangkit, merapikan selimut, dan mencuci muka. Ketika aku turun ke lantai bawah, aku mencium aroma masakan yang harum. Aku mengikutinya ke dapur, dan di sana, aku melihat Bara sedang memasak. Ia memakai celemek, dan ia terlihat sangat berbeda. Ia terlihat normal. "Sudah bangun?" tanyanya, tanpa menoleh. "Sarapan sudah siap." Aku hanya mengangguk. Aku duduk di meja makan, dan ia meletakkan piring berisi nasi goreng di depanku. Nasi goreng itu terlihat sangat lezat. Aku ragu-ragu. "Kamu yang masak?" tanyaku. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tipis. "Kenapa? Kamu pikir preman tidak bisa masak?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Senyumnya tidak terlihat sinis. Itu adalah senyum yang tulus. Sesaat, aku merasa malu dengan semua prasangka burukku. Tapi, aku tidak bisa begitu saja percaya. Aku harus tetap waspada. Setelah sarapan, Bara memintaku untuk menemaninya ke suatu tempat. Kami naik ke mobilnya lagi. Aku tidak bertanya. Aku hanya duduk diam, mencoba menebak apa yang akan dia lakukan. Mobil kami melaju, dan perlahan, aku menyadari kemana kami akan pergi. Kami menuju ke pusat kota, ke arah pasar pagi Cirebon. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku melihat Bara mengendarai mobilnya dengan tenang. Ia tidak terlihat seperti akan melakukan kekerasan. Tapi aku tahu, tempat ini adalah sarang semua masalah. Disinilah ayahku terlilit utang, dan disinilah Bara dijuluki preman. Di tempat ini, misteri tentang siapa Bara yang sebenarnya akan terungkap. Mobil Bara akhirnya berhenti tepat di depan sebuah ruko besar di tengah pasar pagi Cirebon. Ruko itu sangat modern dan bersih, berbeda jauh dari kios-kios lain yang terlihat kumuh. Di atasnya, terpasang sebuah papan nama besar, Bramantio Group. Aku melihat Bara menoleh padaku. Matanya tidak lagi kosong seperti saat kami bertemu pertama kali. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak bisa aku pahami. "Turun," katanya. Aku ragu-ragu. Apa yang akan kita lakukan di sini?" tanyaku. Bara tidak menjawab, ia hanya berjalan ke arah pintu ruko. Aku mengikutinya dengan langkah berat. Saat kami masuk, aku terkejut. Bagian dalam ruko itu adalah kantor yang sangat sibuk dan rapi. Ada banyak karyawan yang hilir mudik, semuanya mengenakan seragam yang bersih. Mereka semua tersenyum dan menyapa Bara dengan sopan. "Selamat pagi, Pak Bara," sapa mereka serentak. Bara hanya mengangguk sebagai balasan. Aku melihat sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda premanisme yang sering kudengar. Tapi yang kulihat hanyalah sekelompok orang yang bekerja keras, sibuk dengan laptop dan tumpukan berkas. Aku melihat Bara memasuki sebuah ruangan, yang sepertinya adalah ruangannya. Ruangan itu sangat luas, dengan jendela kaca besar yang menghadap ke jalanan pasar. Ada sebuah meja kerja besar, dan beberapa kursi. Bara menunjuk ke salah satu kursi. "Duduk," katanya. Aku duduk, dan Bara duduk di kursinya. Ia menyalakan komputernya dan mulai mengetik. Aku duduk di sana, menunggunya menjelaskan semuanya. Keheningan itu sangat canggung. Akhirnya, aku tidak bisa menahan diri lagi. "Bara," panggilku. "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kita di sini? Ini tidak seperti yang mereka bilang."
Bara menghentikan ketikannya dan menatapku. Apa yang mereka bilang? Tanyanya. Mereka bilang kau dan keluargamu preman. Jawabku, suaraku bergetar. Mereka bilang kalian kejam dan suka menggunakan kekerasan. Bara terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum. Senyum yang kali ini membuatku terpana. Itu adalah senyum yang hangat, yang mencairkan semua prasangkaku. Kami memang dikenal sebagai preman pasar, katanya. Tapi bukan seperti yang kamu bayangkan. Kami berjuang dari nol di pasar yang keras ini. Kami harus berani dan tegas untuk melindungi bisnis kami. Kami harus bertahan, atau kami akan dihancurkan oleh para pesaing. Jadi, kami dijuluki preman, karena kami tidak pernah takut. Ia lalu menunjuk ke arah jendela. Lihat mereka, katanya. Semua orang yang bekerja di sini, mereka adalah keluarga kami. Bukan hanya secara darah, tapi secara batin. Kami saling membantu, kami saling melindungi. Kami tidak membiarkan siapapun yang tidak jujur masuk ke dalam bisnis kami. Dan ayahmu, dia mencoba menipu kami. Jantungku berdebar kencang. Apa maksudmu? Tanyaku. Ayahmu datang padaku, memohon pinjaman untuk bisnisnya. Jelas Bara. Ia menjanjikan Maya untukku. Ayahmu bilang ia akan menjual tanah dan rumahnya, tapi ia tidak pernah melakukannya. Ia menggunakan utang itu untuk foya-foya dan berjudi. Utang itu terus menumpuk, dan dia tidak pernah membayar. Maya adalah satu-satunya jaminan yang ia berikan, dan aku harus memegang janjinya. Aku terdiam. Jadi, ayah tidak bangkrut. Ayah menipu Bara. Ayah menggunakan Maya sebagai jaminan untuk kehidupannya yang tidak bertanggung jawab. Air mataku mengalir. Aku merasa malu, sedih, dan marah pada saat yang sama. Aku tahu ayahmu melakukan kesalahan, kata Bara, suaranya melembut. Aku tidak menyalahkanmu, dan aku juga tidak menyalahkan Maya. Aku tahu dia sudah punya pacar, dan aku tahu dia tidak mencintaiku. Aku tidak bisa memaksanya. Lalu, kenapa kau menikahiku? Tanyaku, suaraku parau. Bara menatapku dalam-dalam. Karena, aku melihat ketakutan di matamu. Jawabnya. Aku melihat diriku di dirimu. Terperangkap dalam sebuah situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Aku tidak bisa membiarkanmu menjadi korban dari kesalahan orang lain. Aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti yang sudah Maya alami. Aku tidak bisa membiarkan ayahmu menjualmu. Jadi, kataku, kau menikahiku untuk menyelamatkanku. Bara tidak menjawab. Ia hanya menatapku, dan saat itu, aku mengerti. Ia tidak hanya menyelamatkanku. Ia juga menyelamatkan dirinya dari perjodohan yang ia benci. Ia tidak hanya ingin melindungiku, ia ingin menjadi pahlawanku. Pahlawan yang selama ini aku kira adalah seorang penjahat. Aku menatapnya dengan pandangan baru. Pria yang selama ini dijuluki preman, yang aku takuti, ternyata adalah penyelamatku. Tapi, ada satu hal lagi yang mengganjal di hatiku. Tapi, kenapa kau tidak memberitahuku ini dari awal? Tanyaku. Kenapa kau biarkan aku ketakutan seperti ini? Bara menoleh ke arah jendela lagi. Ia tidak menjawab. Aku tidak tahu apakah ia ingin memberitahuku, atau ia tidak punya jawaban. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan Bara. Sesuatu yang lebih besar, dan lebih gelap, dari sekadar julukan, preman. Dan aku akan mencari tahu apa itu. Beberapa hari setelah Bara mengungkapkan semuanya, hidupku di rumah mewahnya terasa lebih tenang. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas. Pagi hari, Bara akan memasak sarapan, lalu ia pergi ke kantornya di pasar pagi. Aku menghabiskan waktu dengan membaca buku atau menonton televisi. Kami tidak banyak bicara, tapi ada kenyamanan yang aneh di antara kami. Ia tidak pernah memaksaku melakukan apapun. Ia membiarkanku menjadi diriku sendiri, meskipun kami terikat dalam pernikahan yang tidak diinginkan. Suatu sore, aku sedang duduk di teras belakang, memandangi kolam renang yang jernih. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Lila, ini aku. Aku mengerutkan kening. Siapa ini? Lalu pesan lain masuk. Maya. Jantungku berdegup kencang.
Itu nama kakakku. Aku tidak bisa menahan diriku untuk tidak gemetar. Setelah sekian lama, setelah semua yang terjadi, dia menghubungiku. Aku langsung membalas, "Kakak di mana? Kenapa baru sekarang hubungi aku?" Pesan dari Maya masuk lagi. "Aku baik-baik saja, di tempat yang aman. Aku cuma ingin tahu kabarmu. Apa Bara menyakitimu?" Aku ragu-ragu. Aku ingin menceritakan semuanya tentang Bara yang ternyata tidak seburuk yang kami bayangkan. Tapi aku takut. Aku takut, jika aku menceritakannya, Maya akan kembali, dan semua masalah akan dimulai lagi. Dan entah kenapa, aku merasa, aku tidak ingin Bara kembali pada Maya. Perasaan itu aneh, dan aku tidak bisa menjelaskannya. Aku hanya membalas, "Aku baik-baik saja, Kak. Jangan khawatir." Setelah itu, Maya tidak membalas lagi. Aku merasa campur aduk. Aku senang dia baik-baik saja, tapi aku juga sedih karena dia tidak memberitahuku lebih banyak. Beberapa hari kemudian, Bara pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat tegang. Ia berjalan ke arahku dan duduk di depanku, di sofa. "Lila," katanya, "ada sesuatu yang harus kamu tahu." Aku menatapnya dengan penuh kecemasan. "Apa?" "Maya, dia menghubungiku," katanya. "Dia ingin bertemu." Aku terkejut. "Apa?" "Ya," katanya. "Dia ingin bertemu di sebuah kafe di daerah Bandung. Dia bilang dia sudah tahu semuanya tentang kita. Dia ingin menjelaskan semuanya." Tiba-tiba, firasat buruk yang kurasakan di hari pernikahan kembali datang. Ada yang tidak beres. Kenapa Maya menghubungiku, lalu tiba-tiba menghubungi Bara? Dan kenapa harus di Bandung? Rasanya seperti sebuah jebakan. Aku menatap Bara, mencoba membaca ekspresinya. "Kamu tidak bisa pergi, Bara," kataku. Ini pasti jebakan." Bara menatapku. "Kenapa kamu berpikir begitu?" "Aku tidak tahu," jawabku. "Hanya perasaan. Aku rasa, dia tidak ingin menjelaskan apa-apa. Dia ingin mengambilmu dariku." "Mu." Kata-kata terakhir itu keluar begitu saja. Dan aku langsung menyesalinya. Bara menatapku, matanya membesar. Ada sedikit senyum tipis di bibirnya. "Mengambilku darimu?" tanyanya, suaranya pelan. "Apakah kamu mulai menyukaiku, Lila?" Wajahku langsung memerah. Aku memalingkan wajahku, tidak berani menatapnya. "Tidak," kataku. "Aku hanya tidak ingin kamu dalam masalah." Bara tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatapku, dan aku merasa aneh. Aku tidak bisa menjelaskan perasaanku. Apakah aku benar-benar menyukainya? Atau apakah ini hanya rasa takut kehilangan satu-satunya orang yang bisa melindungiku saat ini? Keesokan harinya, Bara pergi ke Bandung. Aku tidak bisa menahan rasa khawatirku. Aku terus-menerus memegang ponselku, menunggu pesan darinya. Aku takut ia tidak akan kembali. Aku takut Maya akan berhasil mengambilnya. Tiba-tiba, ada sebuah pesan dari Bara. Aku di kafe. "Maya, dia tidak datang sendiri. Dia datang bersama pacarnya." Jantungku terasa seperti jatuh ke perut. Pacar Maya, mahasiswa yang dia ceritakan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ini bukan sekadar pertemuan. Ini pasti jebakan. Aku segera membalas pesannya. "Bara, hati-hati. Aku rasa ada yang tidak beres." Tapi, balasan darinya tidak pernah datang. Aku terus meneleponnya, tapi tidak ada jawaban. Aku mulai panik. Aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan Maya. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu yang membuatku menyadari bahwa selama ini, bukan hanya Bara yang memiliki rahasia. Maya juga punya. Dan rahasia itu akan menghancurkan segalanya. Aku panik. Setelah panggilan terakhirku tidak dijawab, aku tidak tahu harus berbuat apa. Rumah Bara yang tadinya terasa damai, kini terasa seperti sangkar. Aku memutuskan untuk mengambil tindakan. Aku tidak bisa hanya duduk diam. Aku harus menyusul Bara ke Bandung. Tanpa pikir panjang, aku memesan taksi online dan langsung menuju ke kafe yang Bara sebutkan. Sepanjang perjalanan,
Hatiku tidak karuan. Aku terus berdoa kepada Allah agar Bara baik-baik saja, dan agar aku bisa sampai di sana tepat waktu. Aku tiba di kafe itu. Kafe itu terlihat sepi, tidak ada kerumunan orang. Aku melihat sekeliling, dan di salah satu sudut, aku melihat Bara. Ia sedang berbicara dengan Maya dan seorang pria yang tidak aku kenali. Pria itu tampan dan terlihat sangat percaya diri. Mahasiswa yang Maya ceritakan. Aku berjalan perlahan ke arah mereka. Bara melihatku, dan matanya membesar karena terkejut. "Lila," bisiknya. "Kenapa kamu di sini?" Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap Maya. Wajahnya terlihat pucat, dan matanya penuh ketakutan. "Kak, ada apa ini?" tanyaku. "Kenapa kamu melakukan ini?" Maya tidak menjawab, tapi pacarnya yang berbicara. "Lila, kamu harus tahu kebenarannya." Maya tidak kabur. Jantungku berdebar kencang. "Apa maksudmu?" tanyaku. "Kami tidak bisa menikah karena utang ayahmu." "Utang itu sudah sangat besar," kata pacar Maya. "Aku dan Maya berusaha mencari cara untuk mengumpulkan uang, tapi kami tidak bisa. Lalu kami mendengar kabar kalau ayahmu menjaminkan Maya. Kami tahu Bara sangat kaya, dan kami punya rencana." Aku menatap mereka bergantian, tidak mengerti. "Rencana apa?" "Kami ingin menjebak Bara," kata pacar Maya. "Kami berencana membuat Bara menyerahkan hartanya agar utang ayahmu lunas. Kami akan pura-pura mencintai Bara, lalu membuat dia memberikan semua uangnya. Tapi Maya tidak bisa melakukannya." Aku menatap kakakku, tidak percaya. "Maya, kamu tega melakukan ini?" Maya menunduk. "Maafkan aku, Lila. Aku tidak bisa. Aku tidak sekuat itu. Aku mencintai pacarku, dan aku tidak bisa mengorbankan diriku sendiri. Aku pikir kamu bisa melakukannya." Air mataku mengalir. Jadi, selama ini, kakakku tidak kabur. Dia merencanakan semua ini. Dia menjebakku, membiarkanku menikah dengan Bara, hanya agar aku bisa mengurus utang ayah dan membuat Bara bangkrut. "Kamu pikir aku akan sanggup?" "Hah?" kataku, suaraku bergetar. "Kamu pikir aku bisa hidup dengan pria yang tidak aku kenal, hanya demi uang?" Bara berdiri. "Sudah cukup," katanya dengan suara berat. "Aku sudah tahu rencana kalian. Aku tidak bodoh. Aku tahu kalian ingin menjebakku, tapi aku tidak peduli dengan uang. Aku datang ke sini hanya karena aku tidak ingin Lila terluka." Bara menatapku. Ia mengambil tanganku, menggenggamnya erat. "Lila, kamu tidak akan pernah bisa membayar utang ini. Dan aku tidak akan membiarkanmu menjadi korban dari rencana busuk ini. Aku akan bayar semua utang ayahmu, tapi ada satu syarat." Ia lalu menatap Maya dan pacarnya. "Kalian berdua harus pergi. Selamanya. Jangan pernah kembali ke Cirebon. Dan jangan pernah lagi menghubungi Lila. Kalau kalian melakukannya, aku akan pastikan hidup kalian akan hancur. Karena aku bisa. Dan aku tidak akan ragu-ragu." Maya dan pacarnya terlihat ketakutan. Mereka mengangguk. Mereka mengambil tas mereka dan pergi, menghilang dari pandanganku. Setelah mereka pergi, aku dan Bara hanya berdiri di sana, dalam keheningan yang panjang. Aku tidak tahu harus merasa apa. Sedih, marah, kecewa. Kakakku, orang yang paling aku percaya, ternyata mengkhianatiku. Bara menoleh padaku. Ia melepaskan genggaman tangannya dari tanganku, dan mengusap air mataku dengan lembut. "Sekarang kamu sudah tahu semuanya," bisiknya. "Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, termasuk kakakmu." Aku menangis di pelukannya. Tangisan itu bukan hanya tangisan sedih. Itu adalah tangisan lega. Lega karena akhirnya aku tahu kebenarannya. Lega karena aku tahu aku tidak sendirian. Lega karena aku tahu, di balik semua kebohongan dan pengkhianatan, ada seseorang yang tulus melindungiku. Bara tidak hanya membayar utang ayahku. Ia juga membayar semua air mataku, semua ketakutanku, dan semua kesendirianku. Pria yang selama ini aku kira preman, ternyata adalah malaikat penolong yang dikirim oleh Allah untukku. Ia tidak datang untuk menghancurkanku. Ia datang untuk menyelamatkanku.
dari duniaku sendiri. Dan entah kenapa, aku merasa, alhamdulillah. Karena kini, aku tahu, takdir ini tidak seburuk yang aku kira. Ini adalah awal dari sebuah babak baru yang penuh harapan.